Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para mahasiswa sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini kita coba membahas tentang bagaimana membuat sebuah rumusan masalah dalam penelitian atau fokus penelitian. Saudara sekalian, para mahasiswa, perbedaan paradigma yang tajam antara penelitian kuantitatif dan kualitatif seringkali membuat terminologi yang digunakan di antara keduanya juga berbeda. Di antara perbedaan itu adalah rumusan masalah dan fokus penelitian. Dalam penelitian kuantitatif yang biasa digunakan adalah perumusan masalah, sedangkan dalam penelitian kualitatif yang digunakan adalah fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, ya selalu terbuka atau tentatif sifatnya, ya. Jadi narasi awal yang mengantarkan ke masalah yang akan diteliti itu tidak disebut sebagai latar belakang, melainkan konteks penelitian. Dan isu yang diajukan untuk dijawab ya, tidak disebut dengan rumusan masalah, ya, tetapi disebut dengan fokus penelitian. Jadi saya ulangi, dalam penelitian kualitatif, ya, sifatnya terbuka atau tentatif, ya, masih sangat memungkinkan untuk berubah, ya, dalam fokus penelitian. Maka narasi awal, ya, yang mengantarkan ke masalah yang akan diteliti itu tidak disebut sebagai latar belakang masalah atau latar belakang penelitian, melainkan konteks penelitian. Dan isu yang diajukan untuk dijawab itu tidak disebut dengan rumusan masalah atau research problems, melainkan fokus penelitian atau research focus. Walaupun ya, beberapa peneliti menggunakan istilah latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif tidak salah, namun penggunaan istilah pada masing-masing pendekatan mempunyai konsekuensi logis yang penting untuk diperhatikan. Para mahasiswa sekalian, penentuan masalah dalam penelitian itu seringkali didasarkan atas pertimbangan minat peneliti. Ya, tentu saja sifatnya subjektif, ya. Masalah penelitian yang seperti itu tentu sebagian berpendapat kurang layak untuk diteliti. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ilmiah sangat penting untuk memperhatikan apakah masalah yang akan diteliti memang dianggap sebagai suatu permasalahan oleh banyak orang dan memiliki nilai penelitian. Jadi sekali lagi saya ulangi, penentuan masalah penelitian itu seringkali ya oleh sebagian peneliti didasarkan pada pertimbangan minat sehingga kemudian bersifat subjektif. Nah, masalah penelitian yang demikian tentu saja dirasa kurang layak untuk diteliti. Kenapa? Karena penelitian ilmiah tentu sangat memperhatikan apakah masalah yang akan diteliti itu bisa dikategorikan sebagai suatu permasalahan bagi banyak orang dan memiliki nilai penelitian. Berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang peneliti, ahli utama hingga saat ini, banyak peneliti yang membuat rumusan masalah dengan pertimbangan rasa atau kira-kira sehingga terkesan asal. Jika peneliti merasa hal itu perlu ditanyakan, maka disusunlah pertanyaan penelitian berdasarkan perasaan. Tanpa tahu sebenarnya apakah masalah penelitian yang dirumuskan dalam bentuk
pertanyaan penelitian tersebut perlu dipertanyakan atau tidak. Jadi kebanyakan para peneliti itu, bukan kebanyakan, beberapa peneliti merasa membuat pertanyaan penelitian itu tidak mempertimbangkan aspek sebenarnya yang perlu ditanyakan, tapi hanya mempertimbangkan rasa atau kira-kira, sehingga kemudian terkesan asal. Beberapa peneliti membuat pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah itu bagi saya itu secara serampangan, acak, kemudian tidak sistematis, kemudian tidak mencerminkan topik dan atau ruang lingkup. Apakah pertanyaan itu perlu atau tidak? Kebanyakan peneliti membuat pertanyaan penelitian itu dalam rumusan masalah tidak memperhatikan aspek, ya, apakah pertanyaan itu perlu ditanyakan atau tidak. Sebab ya kita tahu ya salah satu tahap penting yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti, ya, apakah rumusan masalah, ya, penelitian itu bisa menemukan hasil, ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi saya ulangi, apakah rumusan masalah yang disusun itu bisa menemukan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentu saja rumusan masalah yang dibuat tentu sangat tergantung pada latar belakang yang disampaikan, ya, dalam sebuah bab pendahuluan, sehingga harus menjadi sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan antara latar belakang masalah dan rumusan masalah. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa sekalian, membuat rumusan masalah penelitian yang tepat tentu akan menentukan keberhasilan suatu penelitian. Bahkan dapat dikatakan ketika seorang peneliti sudah berhasil merumuskan masalah penelitian secara tepat, maka setengah dari proses penelitiannya sudah selesai. Begitu juga sebaliknya, ketika rumusan masalah penelitian itu belum tepat, maka penelitian itu tidak akan menemukan maksud dan tujuan penelitian yang diinginkan. Dalam bab pendahuluan atau latar belakang penelitian, ya, atau dalam istilah kualitatif konteks penelitian, ya, studi pendahuluan yang dilakukan baik telaah literatur dan observasi, ya, dalam jangka lama mungkin sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti supaya peneliti tersebut dapat menyatakan dengan jelas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dia upayakan jawabannya melalui sebuah observasi yang empiris. Tentu saja dengan demikian merumuskan masalah, ya, dalam suatu penelitian membutuhkan pengamatan dan kajian literatur terhadap objek yang akan diteliti, sehingga akan tampak jelas pokok masalah yang akan menjadi pertanyaan penelitian. Para mahasiswa sekalian, perumusan masalah atau research problem, ya, diartikan sebagai suatu kegiatan memformulasi pertanyaan terhadap suatu fenomena yang terjadi. Apakah dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun sebagai fenomena yang terkait antara variabel yang satu dengan lainnya, baik itu sebagai penyebab maupun sebagai akibat, ya. Perumusan masalah dapat dibedakan dalam dua sifat. Yang pertama, perumusan masalah deskriptif. Ya, perumusan masalah deskriptif. Ini pendekatannya kualitatif. Apabila tidak menghubungkan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain, itu namanya perumusan masalah deskriptif. Kemudian yang kedua, perumusan
masalah eksplanatoris. Nah, ini pendekatannya kuantitatif. Apabila rumusannya menunjukkan adanya hubungan antara pengaruh ya dua variabel atau lebih. Ya. Jadi saya ulangi, merumuskan masalah itu dapat dibedakan menjadi dua. Satu, ya perumusan masalah deskriptif, ya ini pendekatannya kualitatif. Jika si peneliti tidak menghubungkan antara fenomena, kemudian bentuk yang kedua adalah perumusan masalah eksplanatoris, atau ini pendekatannya kuantitatif. Jika peneliti ingin menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh di antara dua variabel atau lebih. Ya. Nah, dalam penelitian kualitatif, ya, pertanyaan penelitian itu berfungsi sebagai arah, ya, berfungsi sebagai arah bagi peneliti dalam bekerja. Ya. Jadi peneliti harus bisa secara cermat, ya, mengangkat ya sebuah tema agar penelitian ini mampu dieksplorasi, ya, in exploration, agar menemukan, ya, to discover, agar memahami, to describe, dan menjelaskan, to explain, secara terperinci. Ya. Jadi diharapkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian, ya, itu bisa dieksplor, ya, bisa menemukan, bisa memahami, bisa menjelaskan secara terperinci. Jadi in exploration, to discover, to describe, dan to explain. Ya. Nah, perumusan masalah sangat tergantung pada tujuan penelitian. Ya, pada penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan objek penelitian, maka tentu saja pertanyaan penelitian sangat berkenaan dengan 5W1H, yaitu what, who, why, where, when, dan hanya adalah how dari objek penelitian. Sedangkan pada penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang apakah perubahan suatu variabel dipengaruhi oleh variabel lain, maka pertanyaan penelitiannya berkaitan dengan upaya memperoleh informasi terutama mengenai pengaruh, ya. Misalnya seberapa besar atau apakah ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi siswa. Ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama perbedaan antara membuat, ya, rumusan masalah dalam pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, secara umum, ya, perumusan masalah seperti yang saya jelaskan tadi ada dua, yaitu perumusan masalah, ya, dalam bentuk deskriptif, ya, jika tidak bermaksud untuk menguji hubungan atau pengaruh, dan yang kedua adalah perumusan masalah dalam bentuk eksplanatoris, ya, yang bermaksud untuk menguji apakah ada hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Nah, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa sekalian, ya, ada beberapa kriteria dalam perumusan masalah. Ya. Setidaknya ada 3, ada kriteria. Ya. Pertama, tentu saja berwujud kalimat tanya atau bersifat kalimat interrogatif. Ya. Jadi kalimat ini bisa berupa pertanyaan yang memerlukan jawaban deskriptif maupun pertanyaan yang memerlukan jawaban eksplanatoris, yaitu yang menghubungkan antara fenomena
atau gejala di dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua, ya, itu bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan perkembangan teori. Jadi maksudnya pemecahan masalah dapat dilakukan secara jelas, ya, dapat memberikan sumbangan teoritik yang berarti baik sebagai pencipta teori baru maupun sebagai pengembangan teori yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, perumusan masalah hendaknya dilakukan dalam konteks kebijakan pragmatis yang sedang aktual, sehingga pemecahannya menawarkan implikasi kebijakan yang relevan. Apalagi teman-teman mahasiswa yang pegawai, tentu saja penelitiannya tidak lagi penelitian murni tapi terapan, karena itu dibutuhkan pemecahan masalah yang menawarkan kebijakan-kebijakan yang tentu saja bisa bermanfaat bagi institusi yang diteliti. Apalagi kalau institusi yang diteliti adalah institusinya sendiri. Nah, berikut nanti akan saya sampaikan bagaimana contoh-contoh perumusan masalah. Yang pertama kuantitatif. Ya. Misalnya pokok masalah dalam penelitian itu adalah rendahnya kinerja pegawai, kemudian asumsinya dipengaruhi oleh kepemimpinan dan motivasi, maka pertanyaan penelitiannya atau riset questionnya adalah apakah terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja? Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja? Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan dan motivasi secara bersama-sama terhadap kinerja? Ya. Nah, untuk pertanyaan pertama itu penjelasannya apakah terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja? Penjelasannya adalah untuk pertanyaan pertama itu tentu saja pertanyaan ini akan menguji dugaan, ya, apakah ada pengaruh antara kepemimpinan yang diposisikan sebagai variabel bebas terhadap kinerja yang diposisikan sebagai variabel terikat. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, tentu saja mempertanyakan atau ingin menguji dugaan apakah ada pengaruh motivasi yang diposisikan sebagai variabel bebas atau X2 terhadap kinerja yang diposisikan sebagai variabel terikat. Kemudian yang ketiga, ya, pertanyaan ketiga mempertanyakan atau ingin menguji dugaan apakah kepemimpinan yang diposisikan sebagai variabel bebas X1 dan motivasi variabel bebas X2 itu berpengaruh, ya, secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja yang diposisikan sebagai variabel terikat. Namun, saudara-saudara sekalian, dalam perkembangannya beberapa perguruan tinggi mengubah, ya, pertanyaan apakah terdapat pengaruh ini menjadi seberapa besar pengaruh. Jadi seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja, seberapa besar pengaruh motivasi terhadap kinerja, kemudian seberapa besar, ya, pengaruh kepemimpinan dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja. Dalam berbagai diskusi dan penelitian yang pernah saya lakukan, alasan mengapa kalimat tanya seberapa besar pengaruh, ya, digunakan adalah jika dalam subbab latar belakang masalah penulis sudah menjelaskan teori yang menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh antar variabel. Saya ulangi, ya. Berdasarkan hasil penelitian atau pengalaman penelitian yang pernah saya lakukan, mengapa kemudian kita menggunakan kalimat tanya seberapa besar pengaruh adalah jika dalam subbab latar belakang masalah yang sudah kita buat
kita atau penulis atau peneliti sudah menjelaskan berbagai teori yang menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh antar variabel. Atau dengan kata lain, penggunaan kalimat tanya seberapa besar pengaruh, ya. Jadi saya ulangi, penggunaan kalimat tanya seberapa besar pengaruh akan menghasilkan besarnya pengaruh dan atau seberapa signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sehingga penggunaan kalimat tanya apakah ada pengaruh itu bermakna bahwa penulis tidak menemukan adanya teori yang menunjukkan secara jelas hubungan atau pengaruh antar variabel yang diteliti, namun hanya mengandalkan fakta fenomena yang terjadi dan menarik asumsi sebab terjadinya fenomena tersebut. Jadi saya ulangi, supaya lebih jelas ya, mengapa kita menggunakan kalimat tanya seberapa besar pengaruh? Karena dalam subbab latar belakang masalah atau latar belakang penelitian yang telah kita susun sudah menjelaskan berbagai teori yang menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh di antara variabel. Atau dengan kata lain, penggunaan kalimat tanya seberapa besar pengaruh itu akan menghasilkan besarnya pengaruh atau seberapa besar atau seberapa signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, berbeda dengan kalimat tanya apakah ada pengaruh. Ini bermakna bahwa penulis atau peneliti itu tidak menemukan adanya teori ya yang menunjukkan secara jelas hubungan atau pengaruh antara variabel yang akan diteliti. Namun hanya mengandalkan fakta fenomena yang terjadi dan menarik asumsi sebab terjadinya fenomena tersebut. Jadi kemudian penulis mencoba membuat hipotesis berdasarkan fenomena dan asumsi, bukan berdasarkan teori yang telah ada. Alasan lain, penggunaan kata tanya seberapa besar pengaruh dengan mengganti kata tanya apakah ada atau apakah terdapat pengaruh variabel X terhadap Y adalah karena ya kata apakah ada pengaruh atau apakah terdapat pengaruh itu dianggap terlalu sederhana. Kata tersebut hanya menerangkan tentang ada atau tidaknya pengaruh ya variabel X terhadap Y. Hal ini dapat dimengerti karena jika peneliti telah menemukan hasil penelitian ada atau tidaknya pengaruh X terhadap Y, maka cukup ya. Jadi setelah menjawab ada atau tidak cukup hanya sampai di situ saja. Peneliti tidak perlu mempersoalkan berapa besarnya pengaruh dari variabel X terhadap Y dan apakah signifikan atau tidak signifikan pengaruh X terhadap Y. Ya. Kemudian itu tadi ya penjelasan tentang bagaimana membuat rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dalam penelitian kuantitatif. Berikutnya adalah bagaimana membuat rumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Ya. Nah, dalam penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian atau research questions biasanya diucapkan dalam bentuk kalimat interrogatif. Apa atau siapa, bila mana, di mana, mengapa, atau bagaimana. Membuat rumusan masalah atau fokus penelitian dalam penelitian kualitatif itu sangat tergantung dengan narasi atau deskripsi dari konteks penelitian yang kita buat. Jika dalam konteks penelitian yang kita buat tersebut sudah dipaparkan berbagai data terkait permasalahan yang akan diangkat, maka kata tanya yang mungkin dapat digunakan adalah mengapa dan bagaimana. Ya. Jadi ini kata kunci, ya, kata tanya yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif
adalah mengapa dan bagaimana. Ya. Rumusan masalah yang dibuat ya dalam bentuk pertanyaan penelitian dapat juga memperhatikan aspek kontribusi kepada lokus di mana peneliti melakukan penelitian tersebut. Ya. Karena sekali lagi umumnya penelitian skripsi, tesis dan disertasi itu adalah penelitian terapan, bukan penelitian murni, sehingga membutuhkan ya jawaban konkret terhadap masalah penelitian yang diajukan sehingga bisa berimplikasi pada kebijakan. Nah, kontribusi yang dimaksud tadi yang telah saya sampaikan adalah kemanfaatan praktis yang bisa diterima oleh instansi di mana peneliti melakukan penelitian tersebut. Oleh karena itu, ya kita biasanya menambahkan pertanyaan penelitian itu dengan kalimat tanya faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan. Oleh karena itu, para mahasiswa sekalian, saya membagi 3 jenis fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yang cara membuat pertanyaan penelitiannya itu tentu saja berbeda. 1, fokus penelitian yang menunjukkan adanya masalah, mutlak adanya masalah. Yang kedua, fokus penelitian yang tidak menunjukkan adanya masalah, berarti masih netral. Kemudian yang ketiga, fokus penelitian yang selalu dikaitkan dengan pencapaian sesuatu. Jadi saya ulangi, ada 3. Fokus penelitian yang menunjukkan adanya masalah, ini mutlak ada masalah. Kemudian fokus penelitian yang tidak menunjukkan adanya masalah, jadi masih netral. Kemudian yang ketiga adalah fokus penelitian yang selalu dikaitkan dengan pencapaian sesuatu. Nah, yang pertama, saya ingin memberikan contoh ya. Fokus penelitian tunggal yang menunjukkan mutlak adanya masalah. Saya beri contoh ya, misalnya tawuran antar warga yang terjadi di Johar Baru. Ini mutlak. Ya, dari judul saja sudah kelihatan ada masalah. Ini yang saya sebut mutlak adanya masalah. Maka fokus penelitiannya adalah tawuran warga di Johar Baru. Jadi judulnya tawuran, fokusnya adalah tawuran. Adapun pertanyaan penelitiannya ya adalah mengapa? 1, mengapa tawuran terjadi di Johar Baru? Yang kedua, bagaimana tawuran terjadi di Johar Baru? Kemudian yang ketiga, bagaimana mengatasi tawuran yang terjadi di Johar Baru? Ya, ini jelas ya. Nah, penjelasannya ya 1, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tawuran di Johar Baru. Jadi nanti akan ketahuan tuh. Jadi pertanyaan mengapa ya akan dijawab dengan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tawuran di Johar Baru. Kemudian bagaimana tawuran terjadi? Pertanyaan nomor 2. Maka yang akan kita cari bagaimana proses terjadinya tawuran. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengatasi tawuran. Maka yang kita cari adalah bagaimana solusi dalam mengatasi ya terjadinya tawuran. Ya. Nah, pertanyaan ketiga ini menjadi penting sebab salah satu manfaat penelitian adalah manfaat praktis. Yaitu bagaimana penelitian yang kita susun secara ilmiah ini bisa memberikan kontribusi ya dalam mengatasi berbagai permasalahan agar ya bisa diterapkan dalam praktek atau kegiatan di lapangan. Kemudian contoh yang kedua yaitu fokus penelitian yang tidak menunjukkan adanya masalah. Jadi masih netral. Ya, masih netral. Saya berikan contoh ya, misalnya judulnya Perilaku Siswa di SMA 52 Jakarta.
Ya, ini judul yang menunjukkan fokusnya itu masih netral. Berbeda dengan tawuran misalnya, kemacetan lalu lintas di Jakarta misalnya, kemudian maraknya pencurian kendaraan bermotor, itu sudah eksplisit ada masalah. Terlihat ada masalah. Nah, berbeda. Jadi cara yang kedua itu fokus penelitian yang tidak menunjukkan adanya masalah. Misalnya judulnya perilaku siswa di SMA 52 Jakarta. Nah, konsep yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah dimensi-dimensi dari perilaku. Ya, tentu saja menurut teori perilaku, menurut Peterson misalnya, ada 3 dimensinya, yaitu intelektual, emosi, dan pikiran bawah sadar. Ya. Sehingga nanti pertanyaan penelitiannya, bagaimana intelektual siswa di SMA 52 Jakarta? Bagaimana emosi siswa di SMA 52 Jakarta? Kemudian yang ketiga, bagaimana pikiran bawah sadar siswa di SMA 52 Jakarta? Kemudian bentuk yang ketiga, fokus penelitian yang selalu dikaitkan dengan pencapaian sesuatu. Ya. Misalnya, ya judulnya implementasi kebijakan persampahan di ibu kota dalam menunjang kebersihan kota. Ya. Jadi sekali lagi bagian yang ketiga ini yaitu fokus penelitian yang selalu dikaitkan dengan pencapaian sesuatu. Judulnya misalnya implementasi kebijakan persampahan di ibu kota dalam menunjang kebersihan kota. Adapun fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan persampahan di ibu kota dalam menunjang kebersihan kota. Yang selanjutnya dioperasionalkan dalam pertanyaan penelitian 1. Bagaimana implementasi kebijakan persampahan di ibu kota dalam menunjang kebersihan kota. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan persampahan di ibu kota dalam menunjang kebersihan kota. Kemudian yang ketiga, upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan persampahan di ibu kota dalam menunjang kebersihan kota. Nah, terhadap 3 pertanyaan penelitian ini, ya, saya coba memberikan penjelasan. Ya. Untuk pertanyaan pertama, tentu saja nanti pembahasannya Anda akan mengacu pada teori implementasi kebijakan yang disampaikan oleh para ahli. Misalnya Edward III membagi teori implementasi kebijakan itu dalam 4 dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi. Jadi ada 4. Kemudian maksud pertanyaan penelitian kedua adalah dengan menyebutkan dan menjelaskan faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan persampahan dalam menunjang kebersihan kota. Kemudian maksud pertanyaan penelitian yang ketiga adalah dengan menyebutkan dan menjelaskan upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan persampahan dalam menunjang kebersihan kota. Jadi para mahasiswa sekalian, ya, hari ini kita sudah mempelajari bagaimana membuat rumusan masalah baik dalam pendekatan kuantitatif maupun dalam pendekatan kualitatif. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya, walaupun ya saya menjelaskannya mungkin tidak terlalu runtut, tapi mudah-mudahan kita bisa memahami ini dan tidak salah dalam membuat rumusan masalah baik dalam pendekatan kuantitatif maupun dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif. Demikian apa yang bisa saya jelaskan kepada Anda semua, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.